Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Anggrani, NPM 1911030376 dari kelas MPIC, ingin menjawab soal psikologi. Yang pertama, jelaskan pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah merupakan sebuah proses belajar menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan pada dasarnya dapat dilangsungkan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, baik secara otodidak dari lingkungannya. Ketika proses belajar dilakukan seorang diri, maka psikologi pendidikan tidak begitu dipentingkan. Namun ketika pendidikan ditularkan dari seorang guru, maka psikologi pendidikan sangat dibutuhkan. Menurut Crow, psikologi pendidikan merupakan sebuah studi mengenai kegiatan belajar, menumbuhkan dan meningkatkan kematangan seseorang dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu tentang reaksi manusia yang dimiliki pengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar. Nomor 2 adalah apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai seorang pendidik untuk mengembangkan kognitif peserta didik menurut analisis Anda. Menurut saya jawabannya adalah dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai, diharapkan guru dapat menentukan strategi atau metode guru dapat belajar yang tepat dan sesuai dengan kemampuan mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangannya yang sedang dialami mahasiswa. Yang nomor 3 adalah sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan amat penting di dalam dunia pendidikan? Jawabannya adalah sebagai guru harus dapat di berbagai hal. Sebagai guru harus mempunyai banyak keahlian dari mulai menjadi fasilitator, mediator, orang tua, pembimbing, dan lain-lainnya. Banyak kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selain yang dibutuhkan sebelumnya, tujuan utama seorang guru mengharuskan dapat mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada siswa. Selanjutnya nomor 4 yaitu soalnya menurut Paul Henry Musen, apa yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert dan introvert? Jelaskan menurut analisis Anda. Berikan contohnya. Yang dimaksud ekstrovert dan introvert itu istilah ekstrovert introvert di bidang psikologi pertama kali diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung pada tahun 1920. Ekstrovert biasanya dicirikan seseorang yang outgoing, energik, banyak bicara. Seorang ekstrovert biasanya senang untuk bersosialisasi sebanyak-banyaknya dan akan merasa bosan ketika sendirian. Sedangkan introvert lebih menikmati ketika seseorang menyendiri, tapi bukan berarti mereka tidak menyukai orang lain atau antisosial. Misalnya contohnya begini, orang introvert akan mendapat sumber energi mereka kembali ketika berada di rumah sendirian dan melakukan hal yang dia sukai, maka energinya akan realger. Contohnya seperti mudah berteman, antusias dalam hal baru, kemampuan komunikasi yang baik, dapat berbicara di banyak orang, jujur tentang perasaan mereka. Sedangkan contoh lainnya dari introvert itu berpikir sebelum bicara, pengamatan yang baik, mereka berteman dengan bicara yang baik, pemimpin yang penuh kasih sayang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya nomor 5, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan pada peserta didik? Jelaskan, berikan contohnya dalam setiap faktor-faktornya. Jawabannya adalah berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
faktor yang mempengaruhi kematangan emosional dalam peserta didik, yaitu adalah yang pertama itu usia, yang kedua temperamen, yang ketiga pengalaman traumatik, jenis kelamin, dan cara orang tua memperlakukan anak-anaknya, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta suasana lingkungan sosial. Contohnya yaitu bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan dan intrinsik, makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.